Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Coba perhatikanlah gambar berikut. Para nelayan Panting Ngrenehan, Gunung Kidul, Yogyakarta kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam hari dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya. Sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu, kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Kehidupan nelayan Indonesia. Perhatikan gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Kita sudah menyimak bacaan tentang kehidupan nelayan Indonesia. Sekarang, mari kita tuliskan hal-hal penting dari bacaan tersebut. Paragraf 1. Para nelayan dan pembeli ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan.
Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Paragraf 2. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut. Paragraf 3. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Paragraf 4. Kehidupan para nelayan diwarnai serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah menuliskan informasi penting dari bacaan, kita dapat membuat diagram atau peta konsep yang dapat menjelaskan isi bacaan tersebut. Kalian dapat membuatnya dengan menentukan pokok pikiran tiap paragraf, kemudian menuliskannya ke dalam tiap cabang diagram seperti berikut ini. Berdasarkan pokok pikiran dan juga informasi penting yang telah kita tentukan, sekarang kita akan menuliskan pertanyaan yang sesuai dengan bacaan beserta jawabannya. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Pertanyaan. Siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Jawaban, nelayan dan para pedagang ikan. Pertanyaan, kapan para nelayan tidak melaut? Jawaban, saat gelombang besar dan cuaca buruk. Selanjutnya, pertanyaan, di mana nelayan bertemu dengan pembeli? Jawabannya, di tempat pelelangan ikan. Pertanyaan selanjutnya, apa kewajiban para nelayan? Jawabannya, para nelayan memiliki kewajiban untuk memelihara laut tempat mencari ikan. Selanjutnya, bagaimana cara nelayan memelihara laut? Jawabannya, dengan cara tidak menggunakan bom dan racun untuk menangkap ikan, serta tidak mencemari laut. Selanjutnya, mengapa nelayan mengadakan perayaan petik laut? Jawabannya, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan kehidupan nelayan Indonesia, kamu dapat menuliskan sebuah kesimpulan yang dapat menjelaskan isi bacaan tersebut seperti berikut. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya nelayan yang menjual hasil tangkapannya dengan pedagang ikan. Tempat pelelangan ikan akan ramai pada musim tangkap ikan. Saat menangkap ikan, para nelayan menggunakan peralatan sederhana seperti jala dan perahu tradisional. Para nelayan juga harus memelihara laut agar tidak tercemar zat-zat berbahaya. Kehidupan para nelayan tersebut tidak lepas dari kegiatan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang. Misalnya kegiatan perayaan petik laut yang dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meminta perlindungan dari bahaya. Anak-anak sahabat SD, kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang di dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antar individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya.
Apa saja yang terjadi dalam sebuah kegiatan pelelangan ikan? Simaklah bacaan berikut ini. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Perhatikan kembali gambar dan bacaan tentang kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan tersebut. Amatilah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Apakah mereka mempunyai peran yang sama dalam kegiatan tersebut? Bagaimana interaksi yang terjadi di antara mereka? Simak penjelasan berikut mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pelelangan ikan dan juga perannya. Nelayan. Peran sebagai pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan. Juru lelang. Peran menawarkan harga ikan kepada calon pembeli. Pedagang. Perannya membeli ikan dari nelayan dan menjual kembali ke daerah lain. Penyedia jasa transportasi. Peran mengangkut ikan dari tempat pelelangan ke daerah lain atau ke pasar-pasar. Anak-anak sahabat SD, kamu tentu tahu bahwa setiap warga negara, apapun kegiatannya, memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan
yang merupakan contoh interaksi masyarakat dengan lingkungannya yang berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, dan budaya. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Setiap yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya. Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain. Perhatikan peta konsep berikut ini yang berisi tentang hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan. Nelayan, peran menjual ikan di tempat pelelangan ikan. Haknya mendapatkan harga ikan yang layak. Kewajiban membagi hasil penjualan ikan dengan nelayan kelompoknya dan menjaga kelestarian laut. Juru lelang, perannya menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Haknya mendapatkan komisi dari hasil penjualan. Kewajiban membantu nelayan dan pedagang mendapatkan harga yang sesuai. Pedagang besar, perannya membeli dan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Haknya mendapatkan ikan segar dengan harga beli yang sesuai. Kewajiban menjual ikan hasil lelang ke penjual kecil. Penyedia jasa transportasi, perannya membawa ikan dari tempat pelelangan ke daerah lain atau pasar-pasar. Haknya mendapat pembayaran jasa. Kewajibannya membawa ikan dari TPI ke daerah yang telah ditentukan. Anak-anak sahabat SD, interaksi masyarakat dengan lingkungannya yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya tidak hanya terjadi di tempat pelelangan ikan saja, namun hal tersebut terjadi di banyak tempat di sekitar kita. Misalnya di pasar, balai desa, puskesmas, kantor pos, dan lain sebagainya. Orang-orang yang terlibat di dalamnya pun memiliki peran, hak, dan kewajiban yang berbeda-beda. Coba kalian perhatikan berikut ini tentang peran, hak, dan kewajiban orang-orang yang terlibat dalam berbagai tempat. Demikian pembelajaran dari tema 6, subtema 2 pembelajaran yang keempat. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.